Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Untuk pertama kali berjumpa ya. Perkenalan dulu ya, diawali. Nama saya Aziz Dwi Aprianto, panggil saja Bapak Aziz. Sudah pasti saya mengajar seni budaya. Kemudian untuk tugas tambahan saya adalah sebagai wali kelas 7C. Nanti kalau ada sesuatu kelas 7C bisa menghubungi Pak Guru. Nah, saya mengajar seni budaya kelas 7 A, B, C, D, E dan kelas 8 A, B, C. Oke, untuk pertemuan pertama sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan berdoa dulu. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama itu adalah peserta didik. Yang dimaksud dengan peserta didik itu kalian ya. Peserta didik dapat mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda. Yang dimaksud mengidentifikasi itu berarti kamu yang pertama mengenali. Nah, itu tujuannya, mengenali kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda di Indonesia. Nah, berarti kamu tidak cuma tahu ya, tapi paham keunikan flora, fauna, dan alam benda di Indonesia. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil gambar flora, fauna, dan alam benda. Ya, oke. Untuk yang keempat ini berarti nanti kita ada tugas, ya, ada tugas praktek. Prakteknya apa? Nanti saya jelaskan setelah menjelaskan materi. Nah, oke. Tapi sebelumnya saya tanya, kalian ke dalam keadaan kondisi sehat semua ya? Oke, nanti kalau misalkan ada yang sakit atau gimana, segera hubungi guru mapelnya dan wali kelasnya. Nanti biar kami koordinasikan dengan BK sebagai absensi ya. Kemudian satu lagi ya, untuk pembelajaran saya dalam kondisi PJJ atau pembelajaran jarak jauh, saya lebih suka menggunakan video ya, video yang nantinya saya upload di YouTube. Nah, kenapa saya memilih itu ya? Yang pertama alasannya adalah kondisi sinyal ya. Saya belajar dari tahun kemarin ya, dari tahun kemarin itu banyak sekali yang terkendala sinyal. Jadi kalau saya paksakan nanti untuk pembelajaran langsung ya melalui Zoom misalkan itu atau Google Class, mungkin banyak yang kesulitan, banyak yang mengeluh, Pak tidak ada sinyal, Pak tidak ada kuota. Nah, jadi saya antisipasi menggunakan video yang nantinya saya upload di YouTube. Nah, nanti kalian tinggal saya share linknya, kemudian tinggal dilihat saja. Jadi kamu bisa kapan saja bisa melihat video saya ataupun pembelajarannya ya. Jadi kamu tidak harus di saat yang misalkan jam pelajaran saya, nah, karena di rumah nggak ada siapa-siapa, sinyal nggak ada, mau nyari tapi nggak ada orang tua. Nah, nanti kamu bisa nunggu orang tua pulang kemudian diminta diantarkan ke lokasi yang ada sinyalnya.
kemudian bisa baru bisa melihat video saya. Jadi itu ya, itu kelebihan dari pembelajaran metode video ya. Oke, kita kembali ke materi ya. Apa itu flora, fauna, dan alam benda? Ya. Untuk flora, mungkin kalian flora dan fauna ya, mungkin sudah sering dengar. Tapi untuk alam benda mungkin jarang ya. Nanti materi hari ini saya jelaskan tentang apa itu flora, apa itu fauna, dan apa itu alam benda. Nah, itu untuk awal, materi awal. Oke, kita lanjut. Nah, flora itu dapat diartikan sebagai tanaman ya. Flora adalah segala jenis tanaman atau tumbuhan. Nah, kalian kan di lingkungan kalian kan banyak sekali tumbuhan ya. Apalagi kalian kalau tinggal di lingkungan sini ya, lingkungan pegunungan, sudah pastinya banyak menjumpai jenis-jenis tumbuhan atau tanaman. Nah, itu yang dinamakan flora ya. Nah, kalau pengen lihat jenis-jenis flora yang berbagai macam, nah kalian bisa kunjungi di taman ataupun di tempat-tempat wisata. Nah, itu biasanya banyak sekali jenis-jenis flora. Kemudian yang kedua adalah fauna ya. Kebetulan ini ada gambar burung cendrawasih ya. Ini ikon dari Papua ya, ini masih Indonesia. Ikonnya cendrawasih. Nah, fauna adalah hewan. Jadi hewan apa saja, baik unggas ya, mamalia, reptil. Nah, itu masuknya fauna ya. Sampai sini paham ya, ini istilah flora dan fauna. Nah, kemudian kita lanjut ke apa itu alam benda. Nah, alam benda merupakan suatu objek dalam seni menggambar berupa benda-benda yang dibentuk oleh alam dan benda-benda yang merupakan buatan tangan manusia. Nah, contoh alam benda buatan alam adalah air, bebatuan, gunung, batang kayu ya, awan, dan lain-lain. Sementara contoh alam benda buatan manusia seperti meja, kursi, kendi, piring, gelas, bangunan, dan lain-lain ya. Oke. Nah, jadi bedanya Pak, misalkan gini, ada pertanyaan gini ya, Pak, batang kayu kan tumbuhan. Kenapa dikatakan alam benda? Batang kayu di sini yang sudah terpisah dari pohon pokoknya ya, jadi sudah bentuk kayu ya, mati, tidak bisa berkembang lagi. Nah, ciri-ciri alam benda itu ya, tidak bisa tumbuh ya, dia benda mati. Nah, contohnya ini. Nah, di samping ada gambar, ini ada susunan gambar alam benda. Nah, ini alam bendanya apa? Alam benda buatan manusia ya. Ada botol, gelas ya, kemudian teko. Nah, oke, kita lanjut. Untuk praktek pertama ya, kita masih menggunakan teknik menggambar ya. Apa itu menggambar? Ya. Secara umum pengertian menggambar adalah kegiatan menorehkan pensil ataupun pewarna di atas media kertas. Sedangkan pengertian secara khusus menggambar adalah kegiatan-kegiatan membentuk imajinasi ya, maksudnya sini ya, dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat, dengan membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan media dengan mengolah goresan dari alat gambar. Gambar merupakan karya seni rupa dua dimensi yang berfungsi untuk menerangkan ataupun menjelaskan sesuatu. Nah, ya. Pak, bedanya menggambar dengan melukis. Nah, ini sudah ada keterangannya ya di sini.
Menggambar itu biasanya menggunakan pensil atau pewarna. Nah, kemudian menggunakan media kertas. Melukis bagaimana? Melukis itu yang pertama medianya bukan pensil tapi cat. Kemudian ada kuas, kemudian sebagai medianya adalah kanvas ya. Tapi itu nanti ya, kita untuk pertemuan pertama ya, terutama di kelas 1 mungkin kebanyakan adalah menggambar ya. Ini nanti kelas 2, kelas 3 baru mungkin nanti akan mengenal dengan melukis ya. Ataupun nanti di semester 2 mungkin. Nah, kelas 1 semester 2 nanti ada. Oke, kita lanjut. Dalam menggambar itu ada prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip biar bagaimana? Kenapa ada prinsip-prinsip? Prinsip-prinsip ini tujuannya adalah agar gambar kamu terlihat estetik. Apa itu estetik? Estetik adalah indah. Nah, jadi biar gampang ya, biar gambar kamu lebih indah, lebih bagus. Nah, maka dibuatlah prinsip-prinsip ini. Nah, prinsip menggambar. Nah, prinsip menggambar apa saja? Yang pertama ada komposisi ya, komposisi. Yang kedua proporsi. Yang ketiga keseimbangan. Dan yang keempat ada kesatuan. Apa itu dari 4 istilah ini ya? Nah, oke. Yang pertama adalah komposisi ya. Komposisi gambar atau komposisi menggambar. Nah, komposisi adalah cara menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Nah, komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Nah, di komposisi ini ada 2 jenis ya. Yang pertama komposisi simetris, yang kedua adalah komposisi asimetris. Nah, bedanya apa? Ini tolong dicermati ya, karena nanti ada tugas yang berkaitan dengan ini. Nah, oke, kita lanjut ke komposisi simetris dulu. Nah, di penjelasan di sini, komposisi simetris adalah penempatan objek gambar yang disusun sedemikian rupa agar posisinya seimbang antara bagian kiri dan bagian kanan. Maksudnya gimana, Pak? Ya. Nah, kalau misalkan nanti kamu ada gambar ya, nah buku gambar, misalkan kita lihat contohnya di samping ya. Ini misalkan buku gambar. Buku gambarnya kamu beri bagian kanan dan kiri. Jadi kamu bisa bikin garis atau kamu lipat lah, bisa dilipat di tengah. Nah, di sini. Nah, ya. Nah, komposisi simetris itu bagian kanan dan kirinya adalah sama. Nah, bentuknya sama. Ya. Nah, Pak itu ada pegangannya beda. Nah, misalkan ini kalau kita hilangkan dulu ya. Kita fokus ke sini. Nah, bentuk cangkirnya dan apa ini? Alasnya ya. Oke. Kalau kita bagi 2 ya, kita bagi 2 itu kan bagian kanan dan kirinya sama. Nah, itu yang dimaksud dengan simetris ya. Jadi kalau kamu gambarnya atau gambarnya dibagi 2 ya, itu memiliki bentuk yang sama. Nah, karena mendapatkan bentuk yang sama, ukuran ya, ukuran dan bentuknya yang sama, maka akan terlihat seimbang. Nah, itu yang dimaksud dengan komposisi simetris. Nah, kemudian yang dimaksud dengan komposisi asimetris apa, Pak? Nah, komposisi asimetris adalah komposisi yang menunjukkan bahwa objek bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi menunjukkan kesan seimbang. Ya. Kesan berarti ini dapat dirasakan ya melalui perasaan ya. Contohnya di samping. Nah, di samping ada gambar ya.
Kemudian kamu bagi dua di sini, bagi dua. Meskipun bagian kanan dan kirinya berbeda, ya, ini tetap seimbang. Kenapa? Ya, di sini bagian kanan itu ada gambar, kemudian bagian kirinya ada gambar lagi, ya, yang ukurannya terlihat seimbang. Nah, ini kita bagi dua, kanan kiri seimbang, terlihat kesan seimbang meskipun bentuknya berbeda. Nah, itu yang disebut dengan komposisi asimetris. Ya, sampai sini paham? Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ya, via WhatsApp, ya, japri ke Pak Guru, ya. Insya Allah nanti kalau misalkan Pak Guru tidak ada tugas lain, ya, nanti akan langsung saya jawab. Tetapi kalau misalkan Pak Guru ada tugas lain, ya bersabar, ya, menunggu dibalas. Cara-cara bagaimana untuk bertanya itu bagaimana, ya? Nah, kalian kan sudah SMP, ya, bukan anak SD lagi. Tentunya kalian memahami bagaimana sopan santun, ya, sopan santun dalam bertanya. Nah, bagaimana caranya bertanya? Kalian pertama itu silahkan menyebutkan nama. Salam dulu, salam, ya. Pertama salam, ya. Assalamualaikum. Nah, yang muslim, kemudian kalau yang non muslim bisa selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Nah, oke, kemudian dilanjutkan menyebutkan nama kalian. Saya misalkan Alvin, nama saya. Sama saya Alvin dari kelas, misalkan kelas 7C. Nah, ingin bertanya. Nah, kemudian disebutkan pertanyaannya apa. Nah, itu. Kemudian setelah saya jawab dan di terakhir, ya, di akhir balasannya kalian mengutarakan terima kasih, rasa terima kasih. Nah, itu sopan santun dalam bertanya, ya. Bisa, ya. Oke, kita kembali ke materi. Nah, kalian sudah paham tentang komposisi asimetris dan simetris, ya. Nanti kalau masih belum paham bisa tanyakan via WhatsApp, ya. Oke, kita lanjut. Setelah komposisi ada proporsi. Nah, yang dimaksud proporsi adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Nah, misalkan, ya, kamu menggambar alam benda, otomatis kamu biar lebih realistis, ya, lebih nyata, kamu menyusun benda aslinya dulu. Misalkan contohnya ini, ya, ada botol, gelas, sama buah apel, ya. Kamu susun sedemikian rupa. Nah, biar lebih bagus, kamu tempatkan yang kecil itu di depan. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian kamu lihat ukurannya bagaimana, ya. Nah, kalau kamu lihat gambar di sini, ya, botol ukurannya lebih besar dan si apel dan gelasnya lebih kecil. Maka agar gambar kamu realistis, ya, maka proporsinya harus tepat, ya. Jangan gelas dan apelnya yang menjadi lebih besar, botolnya lebih kecil. Nah, harus sesuai dengan objek aslinya, ya, itu proporsi, ya, disesuaikan. Nah, ini contohnya. Nah, di samping juga ini ada contohnya. Nah, kita lanjut, ya. Kemudian prinsip keseimbangan, ya. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar objek dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang gambar. Nah,
Ini di samping ada contohnya ya. Nah, kembali lagi, ini ada kaitannya dengan komposisi tadi ya, keseimbangan. Jadi prinsip ini bukan satu kesatuan, tapi dia saling melengkapi ya. Jadi komposisi juga ada keseimbangan ya. Nah, sama seperti tadi, kita bagi dua gambarnya, kemudian kita lihat kanan kirinya ya. Kalau kita lihat, ini adalah komposisinya asimetris ya. Kenapa asimetris? Karena bagian kanan dan kirinya memiliki objek atau bentuk yang berbeda. Nah, meskipun memiliki bentuk berbeda, tetap seimbang ya. Nah, bisa lihat contohnya ya. Nah, seimbang. Bagian kanan kirinya seimbang. Nah, itu prinsip keseimbangan. Nah, kemudian prinsip yang terakhir, nah, ada kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam mengatur objek gambar, sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kesan kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Nah, ini contohnya ada di sampingnya. Nah, kesatuan, keserasian. Keserasiannya di mana, Pak? Dilihat keserasiannya. Nah, kalau kamu lihat di sini ada teko, ada gelas. Nah, ini kan dua hal yang berkaitan ya. Sama-sama alat dapur. Ini serasi. Nah, kemudian gelas ini biasanya digunakan untuk tempat air minum ya, bisa berupa teh. Nah, di sini kemungkinan ini gelasnya ada teh. Kemudian di sini ada lemon. Nah, Pak, apa hubungannya lemon dengan gelas canggih gitu ya? Nah, mungkin di Eropa, ini mungkin gambar-gambar dari Eropa ya. Ini adalah jenis teh yang ada campuran lemonnya, lemon tea. Nah, pernah dengar istilah lemon tea? Nah, lemon tea kalau diartikan berarti teh lemon ya. Nah, jadi teh ini dicampur lemon. Nah, ini menjadi satu keserasian ya. Terus kesan ruangnya bagaimana? Nah, kalau kamu lihat sini, nah ini kalau kita lihat dari sudut pandang ya, mungkin agak ke atas, matanya kalau melihat itu agak ke atas, jadi bagian dalamnya sini ya agak kelihatan. Nah, hal ini akan menimbulkan kesan ruang tadi, kesan ruang, kesan kedalaman. Dari beberapa ini ya, kesan dan keserasian ini akan mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian menggambar ya, ada tugas menggambar, lebih bagus kamu melihatnya agak ke atas ya, biar bagian atas ininya kelihatan ya, sedikit. Ini biar si volume atau ruang ya dari objek ini lebih terlihat. Nah, efeknya apa? Nah, jadi efeknya itu gambar terlihat nyata ya. Selain nyata juga ada kesan 3 dimensi. Kesan ya, kesan saja ya, kesan. Nah, tuh. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian setelah kita belajar tentang prinsip-prinsip menggambar, ini ada alat dan media menggambar. Nah, biasanya yang pertama itu yang sering dipakai adalah pensil. Kemudian pensil warna. Ada krayon. Nah, kamu harus bedakan ya, harus bisa membedakan mana krayon, mana pensil warna. Ya harus bisa ya.
mana krayon, mana pensil warna. Nah, kemudian yang ketiga bisa menggunakan bolpen atau ballpoint ya. Kemudian yang terakhir adalah kertas gambar. Nah, kertas gambar yang digunakan untuk menggambar kalian nanti ya, kalian kan sudah SMP ya, saatnya menggunakan kertas gambar yang lebih besar. Nah, jadi buku gambar yang digunakan adalah buku gambar ukuran A3. Nah, diingat-ingat A3, A3. Nah, kalian bisa mencarinya di toko buku, atau toko alat tulis. Nah, jangan lupa kalau pengen beli buku gambar juga sekalian beli pensil, beli penghapus, jadi biar nggak bolak-balik ya. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, untuk tugas menggambarnya nanti cukup menggunakan pensil. Nah, maka di materi selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pensil. Nah, mungkin kamu waktu SD ya, waktu SD itu ataupun TK ya, sudah pernah menggunakan pensil. Nah, mungkin pensil yang sering kamu gunakan adalah pensil 2B. Nah, tapi sebenarnya pensil itu memiliki banyak sekali seri ya, dan sebanyak sekali kegunaannya. Nah, di dunia menggambar ya, di sini biasanya banyak menggunakan beberapa seri pensil ya, untuk membuat sketsa, untuk membuat arsiran. Nah, menggunakan jenis pensil yang berbeda. Nah, yang pertama ada pensil dengan kode H ya, ada kode H-nya. H itu dimaksudkan adalah heart ya. Nah, pensil H memiliki seri mulai dari 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H. Nah, ada juga yang mungkin yang H. Nah, H, heart, apa hubungannya Pak? Nah, biasanya yang memiliki seri H ini, nah kalau kamu lihat di ujung sini kan ada hitam-hitam ya. Nah, si hitam-hitam ini keras, hard, keras ya. Oke, karena si ujung ininya keras, maka yang dihasilkan akan tipis ya, goresannya tipis. Jadi semakin tinggi nilai H-nya ya, misalkan 4H, 5H, 6H, 7H itu, maka hitam-hitam sini atau disebut dengan grafit ya, grafit ini ya, grafit ini semakin keras, hasilnya semakin tipis goresannya ya. Jadi misalkan gini, 4H dengan 8H ini kan semakin tinggi nilainya ya, maka semakin keras untuk seri H ya. Maka semakin keras, maka semakin tipis goresannya. Jadi 4H dan 8H ini lebih tipis seri 8H goresannya ya. Itu ya, paham ya? Kemudian selanjutnya ada seri hard black dan film. Biasanya kodenya HB. Jangan dibalik ya. HB dan F. Nah, tapi ini jarang sekali digunakan untuk menggambar ya. Biasanya ini untuk digunakan untuk menulis ya. Nah, karena apa? Karena tingkat ketebalannya sedang atau di tengah ya. Ini jarang sekali buat menggambar. Kemudian yang sering kamu jumpai adalah seri black. Biasanya kodenya adalah B ya, B. Nah, seri B ini ya, contohnya misalkan ada B. Nah, contohnya sini ya. Nih, B ada 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B dan 8B. Nah,
seri ini beda dengan seri hard ya. Kalau dengan seri B ya, semakin tinggi angkanya ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, semakin tinggi angkanya, maka grafit pada pensil ini ya, hitam-hitam ini grafitnya itu semakin lunak ya. Beda dengan seri H. Kalau H kan semakin keras. Nah, ini maka kebalikannya, semakin lunak. Nah, jadi ya, kalau semakin lunak maka goresan yang dihasilkan semakin hitam. Nah, ini contohnya ya. Bisa dilihat ya. Misalkan contohnya 2B dengan 7B. Nah, kan angkanya ini kan 2 sama 7 ya. Tinggian 7. Nah, 7B. Kalau ada seri B ya, berarti semakin tinggi semakin lunak. Maka yang dihasilkan goresannya semakin tebal, semakin hitam. Nah, coba lihat tuh 8B sama 7B ya. Beda dengan seri B dan 2B. Nah, dia lebih hitam grafitnya dan lebih besar, biasanya lebih besar. Seperti pensil alisnya mama kalian ya. Oke, sampai sini paham? Kalau misalkan kurang paham nanti bisa ditanyakan ya via WA. Oke, selanjutnya. Nah, menggambar alam benda. Mengapa saya menjelaskan cara-cara menggambar alam benda ya? Nanti ada tugas berkaitan dengan ini. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama ya, yang pertama kamu adalah memperhatikan proporsi bentuk benda yang akan digambar. Nah, kamu menyediakan contohnya, misalkan gelas, botol, teko. Nah, disusun ya, disusun di atas meja yang ada taplaknya ya. Nah, kemudian kamu perhatikan proporsinya. Nah, disusun. Nah, setelah itu kamu perhatikan komposisi dalam meletakkan benda ya. Jangan sampai tidak seimbang. Kalau tidak seimbang maka nanti tidak enak dipandang, kurang indah ya. Jadi posisinya harus seimbang meskipun bentuknya berbeda. Jadi nanti kalau kamu menggambar menggunakan kertas ukuran A3, kamu gunakan semua ya, kamu semua wilayah gambarnya ya. Kalau pengen rapi diberi garis tepi ya, garis tepi dulu, kemudian kamu mulai gambar dari tengah. Nah, kemudian dalam menggambar kan kamu kan menggunakan buku gambar ukuran A3 yang lebih besar ya. Jangan sampai kamu gambarnya malah kecil. Disesuaikan dengan ukuran buku gambarnya ya. Kemudian yang ketiga adalah cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. Nah, di sini ya, untuk menimbulkan kesan volume ya, kemudian kesan saja ya, kesan 3 dimensi. Nah, biar agak nyata ya, lebih nyata. Biasanya kamu ini lihat cahayanya, arah cahayanya, gelap terangnya. Nah, cahaya ini akan mempengaruhi gelap terangnya. Jadi nanti bisa menimbulkan efek-efek tadi yang saya sebutkan. Dan yang terakhir adalah penggunaan latar belakang biar lebih bagus. Ya, itu ya cara-caranya ya. Oke. Nah, ini kita sampai ke tugas. Tugasnya apa? Ya. Tugasnya adalah menggambar alam benda dengan komposisi asimetris. Asimetris kan bagian kanan dan kirinya berbeda tetapi memiliki kesan seimbang. Nah, ini contohnya di samping ini ya. Kita bagi dua, dia seimbang. Nah, bagian kanan kirinya sama-sama ada objek gambarnya ya, seimbang.
Kemudian, Pak, cahayanya dari mana ini? Ya. Nah, ini cahayanya bukan dari depan, tapi agak serong, ya, agak serong, ya, agak ke samping. Pak, dilihatnya dari mana? Ya, kamu bisa lihat bayangannya di sini. Ini bayangan objek botol, gelas, dan teko ini, ya. Nah, arah bahayanya kan menyerong. Nah, otomatis cahayanya dari sini. Nah, dari sini. Nah, nah, kemudian arsir-arsir ini, nah, biar ada kesan volume. Nah, ini tadi fungsi-fungsi dari tadi pensil-pensil tadi. Nah, yang tipis mungkin menggunakan seri H ataupun eh, B, seri B. Kemudian yang agak tebal lagi naik lagi serinya ke 2B, 3B, nah, 4B. Kemudian mungkin yang paling gelap ini 8B. Nah, ini gelap. Nah, 8B. Ya. Pak, apakah saya harus membeli semuanya? Ya. Lebih bagus membeli semua, tetapi kalau misalkan kita kekurangan uang ya dana untuk praktek, kamu bisa membeli seri yang pertama, misalkan seri 2B, ya, 2B. Diawali dari seri H, ya, kamu beli seri H, kemudian 2B, kemudian kita naik lagi 4B, 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 kemudian 6B, 6B, kemudian yang terakhir kamu bisa tambahkan 8B. Nah, ataupun dikurangi lagi, Pak. Nah, misalkan kamu 2B, 4B, dan 8B misalkan itu, ya. Pak, nyari di toko-toko sekitar sini sulit, Pak. Nah, memang agak sulit, ya. Kalian harus mencari di toko alat tulis yang agak besar. Nah, nanti kamu bisa lihat, ya, sambil melihat, oh ini ternyata ada seri ini, ya, nggak cuma 2B pensil. Nah, itu, ya. Kemudian alat dan media sudah jelas, pensil, penghapus, dan buku gambar A3. Ini yang harus kamu perhatikan. Buku gambar A3 ini adalah ukuran, ya. Kamu dulu kan menggunakan waktu SD mungkin menggunakan buku gambar A4. Nah, kemudian untuk kelas SMP ini, yang kalian udah SMP, ya, kelas 7, buku gambarnya menggunakan ukuran A3, ya, A3 lebih besar meskipun angkanya lebih kecil, ya, ya, A3 dan A4. Kalau di kertas, ya, ukuran angkanya ini kalau semakin kecil semakin besar kertasnya, ya. A3 dan A4, A3 dan A4 itu besaran A3. Nah, A3 dibagi 2, nah, menghasilkan A4, ya. Kemudian waktu pengerjaannya berapa minggu, ya? Waktu pengerjaannya cukup lama ini, ya, 2 minggu. Nah, karena pengerjaannya cukup lama, ya, saya minta kalian gambar dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, nanti kalau gambarnya semakin bagus, otomatis nilainya juga semakin bagus. Oh ya, satu lagi, ya, nanti, ya, dalam menggambar, ya, saya jangan sampai lupa, ya, bagian pojok sini, bagian pojok, misalkan kirinya kamu, ya, ini kirinya kamu, atas, bagian atas diberi identitas nama, absen, dan kelas. Nah, biar nanti saya lebih mudah memasukkan nilai kalian, ya. Kalau nggak ada identitas, otomatis saya bingung mencari kemana. Ini ada nilainya, ada gambarnya, tapi saya mau masukkan kemana. Nah, ini biar membantu saya, ya, di sini diberi identitas, ya. Oke, mungkin itu saja pembelajaran hari ini, ya. Kita belajar tentang menggambar flora, fauna,
dan alam benda, flora dan fauna mungkin kamu sudah sering waktu SD. Nah, untuk di SMP sini kita menggambar alam benda, lebih tinggi lagi levelnya ya, karena kalian udah besar ya. Kemudian kita belajar alat-alatnya, sebelumnya prinsip-prinsipnya, bagaimana cara menggambar lebih bagus. Kemudian alat-alatnya ternyata nggak cuma 2B ya. Ternyata ada lagi ya, di selain 2B ada seri H, HB, F. Kemudian ada 2B yang seri B yang macam-macam ya. Ada B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B. Sebenarnya masih banyak lagi serinya, tapi kalau misalkan saya masukkan ke sini, mungkin kalian agak bingung ya, karena ada seri double bukan eta itu ya, bukan ya, tapi serinya nah, itu gelap serinya ya, hasil goresannya gelap. Nah, nanti ya gambar yang kalian buat ini diarsir sesuai dengan bayangannya ya, kehitamannya, jangan asal mengarsir, lihat objeknya ya. Kemudian biar lebih gampang gimana, kamu setelah susun di foto. Nah, nanti gambarnya sambil melihat foto itu ya. Kalau misalkan ada mengenai tugas ini kalian ada sesuatu yang kurang dipahami, nanti bisa tanya langsung via chat di WA ya ke saya. Oke, itu ya. Sampai di sini dulu mungkin ya, nanti kita lanjut materi selanjutnya di lain waktu ya. Kemudian pesan dari Pak Guru ya, tolong jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, selalu memakai masker seperti Pak Guru ini ya. Pakai masker dimanapun, meskipun di dalam ruangan ya, untuk menjaga kesehatan kalian ya. Kalau kamu sehat, badan sehat, nah, otomatis kamu belajarnya lebih nyaman. Kalau belajarnya lebih nyaman, otomatis materi yang Bapak Ibu Guru sampaikan itu lebih mengena, lebih masuk, cepat dipahami ya. Itu ya, maka dari itu jaga kesehatan dan jangan lupa belajar. Nah, saya tunggu tugasnya ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu, terima kasih. Jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.